Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Bertemu dengan kami pada kesempatan hari ini dalam bincang-bincang santai yang akan membahas tentang prinsip dalam merancang pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut untuk membahas lebih detail nih, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Titi Ersa Salsabila dan rekan saya Zulfa Saprina. Saya Septira Gina Pratiwi. Saya Yulianisa. Baik, untuk yang pertama-tama nih, sebelum kita membahas terlalu jauh dan terlalu berat pembahasannya, saya ingin bertanya dulu kepada ketiga kakak-kakak ini. Nah, berbicara tentang prinsip pembelajaran, ada tidak salah satu prinsip yang mungkin kakak-kakak ketahui? Mungkin berdasarkan pengalaman ataupun berdasarkan observasi yang sudah pernah kakak-kakak lakukan. Apa sih konsep pembelajaran atau prinsip pembelajaran itu? Mungkin dari Kak Sekti dulu, boleh bantu jelaskan kepada saya dan teman-teman? Oke, baik, terima kasih Kak Eca. Mungkin berdasarkan pengalaman saya dulu waktu kuliah, waktu PPL, mungkin dulu PLP ya disebutnya ya. PLP. Iya, PLP. Nah, jadi untuk menggunakan prinsip pembelajaran itu biasanya membuat suatu rancangan pembelajaran, di mana pada rancangan pembelajaran itu kita menentukan tujuan pembelajarannya, lalu kita menentukan kegiatan pembelajarannya, dan yang terakhir itu menentukan asesmen pembelajarannya. Oke, berarti dimulai dari tujuan, kemudian kegiatan, dan terakhir menentukan asesmen. Nah, kalau dari Kak Zulfa sendiri nih, apa yang diketahui tentang prinsip dalam menyusun rancangan pembelajaran? Sebenarnya untuk prinsip itu nggak jauh beda dengan Kak Septi. Kita tentuin dulu tujuannya, kita rancang kegiatan, baru kita tentuin asesmen. Nah, jadi di dalam itu juga kita tentuin modelnya gimana, model pembelajaran kita gimana, metode yang kita gunain itu gimana. Jadi itu sih yang sering saya pergunakan dalam merancang pembelajaran saya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri, apakah mirip-mirip atau mungkin ada pendapat berdasarkan pengalaman yang berbeda dari Kak Ica? Dari Kak Zulfa dan Kak Septi mungkin bisa? Kalau untuk pengalaman sebenarnya sama Kak. Jadi untuk penerapannya ya pada umumnya ya kita menyusun tujuan dulu, terus kegiatan baru asesmen. Nah, asesmennya juga dulu kan kita kenal istilah asesmen otentik. Nah, Ica juga ada mendengar istilah prinsip untuk menyusun rancangan pembelajaran. Cuman memang secara pengalaman untuk menerapkan secara langsung itu belum pernah. Itu namanya prinsip UBID. Jadi sebelum menentukan kegiatan kita menyusun dulu asesmen baru kegiatan. Jadi, cuman untuk pengalaman memang belum pernah dilakukan. Nah, teman-teman, saya sendiri jujur tertarik nih dengan prinsip UBID. Mungkin masih belum cukup familiar di telinga saya dan mungkin teman-teman yang mendengar. Boleh dong kakak-kakak bantu saya supaya saya dan teman-teman yang melihat juga bisa lebih paham apa sih UBID itu, karena yang saya tahu juga prinsip pada umumnya itu menentukan tujuan, merancang kegiatan pembelajaran, dan diakhiri dengan asesmen. Tapi saya mendengar sepertinya prinsip UBID ini sedikit berbeda. Boleh dong dari Kak Septi dulu mungkin. Apa sih Kak prinsip UBID itu? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih Kak sudah pernah juga ya mendengar mengenai prinsip UBID ini. Dan kebetulan kami bertiga juga pernah merancang dengan prinsip UBID itu tadi. Jadi untuk prinsip UBID itu adalah suatu proses pembelajaran yang berfokus dalam pemahaman siswa dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Jadi untuk langkah-langkah dari rancangan pembelajaran melalui prinsip UBID ini, tadi kan berdasarkan pengalaman kami bertiga itu kan untuk merancang suatu pembelajaran itu ada 3 tahapan, yang mana menentukan tujuannya dulu, lalu kegiatan pembelajaran, yang terakhir itu asesmennya. Nah, kalau untuk UBID ini dia tujuan pembelajarannya dulu, lalu asesmen, dan yang terakhir itu baru kegiatan pembelajarannya Kak Eca, seperti itu. Jadi untuk yang pertama itu kan kita menentukan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya ini diambil dari capaian pembelajaran. Mungkin kalau untuk kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 itu capaian pembelajaran itu disebut dengan
kompetensi dasar, ya kan? Benar. Nah, untuk kurikulum Merdeka sekarang disebut dengan capaian pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran itulah diturunkan menjadi tujuan pembelajaran, lalu diturunkan tujuan pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajarannya. Lalu tadi langkah kedua itu menentukan asesmen. Jadi untuk menentukan asesmen ini ada 3 pendekatan Kak Eca. Ada assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Yang pertama itu kan assessment for learning. For learning itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Contohnya itu kita bisa menggunakan kuis, presentasi, ataupun tugas lainnya. Terus assessment as learning. As learning itu juga dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi di assessment as learning ini peserta didik lebih terlibat aktif untuk mengisi penilaiannya itu, contohnya penilaian diri sendiri atau teman sejawatnya. Lalu untuk assessment of learningnya itu dilakukan di akhir proses pembelajaran. Iya, di akhir Kak. Contohnya itu seperti UTS, UAS, seperti itu Kak. Dan untuk langkah yang terakhir mungkin tadi ya Kak, langkah yang terakhir itu adalah menentukan kegiatan pembelajarannya. Jadi untuk menentukan kegiatan pembelajarannya ini kita harus menerapkan model, strategi, metode ataupun media pembelajaran yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didiknya. Seperti itu Kak Eca. Baik, cukup jelas ya teman-teman. Mungkin jika teman-teman mendengarkan lagi atau mengingat lagi apa yang sudah dikatakan oleh Kak Septi, itu sudah sangat jelas. Saya pun sudah semakin mendapat gambaran nih tentang UBID. Tapi teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh nih tentang detail-detail tentang prinsip rancangan pembelajaran UBID, teman-teman juga masih mungkin belum tahu apa sih UBID itu, apa akronim dari UBID. Kak Ica mungkin boleh dibantu dong Kak, apa itu UBID? Berarti ini diangkat dari bahasa Inggris dong Kak, UBID, UBD teman-teman. Boleh dong Kak Ica diberitahu apa sih akronimnya? Kalau dari singkatan ya, UBID itu Understanding by Design. Oh, Understanding Jadi, by Design teman-teman. Ya, lebih dikenal dengan perancangan mundur. Rancangan mundur, oh itulah kenapa tadi seperti yang sudah Dibalik. dijelaskan Iya. Kak Septi, dimulai setelah tujuan itu bukan kegiatan tapi Asesmen dulu. kita tentukan dulu Iya, asesmennya. baru kegiatan di akhir. Begitu teman-teman, ternyata itu salah satu perbedaan dari prinsip dalam membuat rancangan pembelajaran berdasarkan prinsip UBID. Perbedaannya cukup signifikan ya ternyata gitu. Oke, kemudian kalau dari kakak-kakak sendiri kan tadi katanya sudah pernah nih membuat rancangannya. Dari Kak Ica, boleh dibantu mungkin menjelaskan kepada saya dan teman-teman tentang rancangan pembelajaran berdasarkan prinsip UBID yang sudah pernah kakak-kakak rancang, dimulai dari capaian pembelajaran hingga asesmen yang kalian gunakan. Boleh dong Kak Ica dijelaskan? Ini yang berdasarkan kami rancang ya. Iya benar. Jadi kami ngambil di fase C, kelas 5 untuk materi ekosistem. Jadi hubungan antara komponen biotik dan abiotik. Nah, dari CP itu kita turunkan ada 6 tujuan pembelajaran. 6 tujuan pembelajaran itu kita juga buat dari sintaks taksonomi Bloom. Jadi dari Bloom. C1, C2 langsung meningkat sampai C6. Jadi ada 6 tujuan pembelajaran. Nah, terus dari 6 itu kita turunkan lagi jadi ATP. Nah, setiap satu tujuan ada beberapa ATP. Oh gitu. Nah, ketika kita udah merancang nih tujuannya, udah sepakat, kita menentukan kira-kira tujuan ini dicapai dengan asesmen yang seperti apa ya. Jadi kan langkah keduanya kan kita menentukan asesmen nih setelah kita tahu tujuan. Nah, jadi dari hasil diskusi kita menggunakan asesmen as learning dan for learning. Oh, as learning dan for For learning yang learning. kakak-kakak gunakan. Jadi untuk asesmen as learning sendiri kita menggunakan refleksi penilaian diri. Jadi kan kebetulan materinya karena tentang ekosistem, kita ingin peserta didik itu kebetulan di tujuan menilai ya, kemampuan menilai. Jadi peserta didik diminta untuk supaya dia paham apa yang dilakukannya kira-kira ini berdampak baik nggak sih sama ekosistem. Misalkan dia sering nggak sih membuang sampah sembarangan, nah apakah ini termasuk melanggar etika untuk menjaga ekosistem. Jadi ada refleksi diri. Kemudian ada kita menggunakan assessment for learning, ada esai sama studi kasus. Nah, jadi ada kehidupan sehari-hari lah yang kita bahas di esainya dan studi kasus. Jadi peserta didik kita tuntut untuk memahami bagaimana implementasi ekosistem ini dalam kehidupan sehari-hari melalui pertanyaan esai tadi. Sehingga
tujuan pembelajaran bisa tercapai gitu. Nah untuk di setelah merancang tujuan tadi kan di asesmen. Jadi bagaimana asesmen ini bisa menjawab ke 6 tujuan pembelajaran tadi, dan kebetulan semua letaknya itu di kegiatan inti pembelajaran, semua asesmennya gitu. Mungkin itu aja sih Kak. Iya, sangat jelas ya teman-teman. Mungkin sudah semakin jelas nih kita mendapat pengetahuan baru tentang konsep dalam merancang pembelajaran berdasarkan prinsip UBID, dan ternyata sangat baik karena akan lebih mudah mencapai tujuannya berdasarkan asesmen yang sudah kita rancang sebelum membuat kegiatan pembelajarannya. Nah, berbicara tentang kegiatan pembelajaran nih, mungkin Kak Zulfa boleh ya bantu jelaskan. Kan tadi Kak Ica sudah menjelaskan ada 6 tujuan pembelajaran, kemudian apa saja asesmennya. Nah, pada kegiatan pembelajarannya seperti apa sih yang sudah kakak-kakak rancang? Baik Kak, jadi di kegiatan pembelajaran itu kan kita tentuin dulu ya kan model pendekatan. Jadi pendekatan kami itu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan model discovery learning. Ya. Jadi di kegiatan pembelajaran ini sebenarnya kita tidak melihat ini sih perbedaannya gitu. Cuman kita pasti asesmennya benar-benar merujuk ke tujuan pembelajaran yang akan kita capai gitu. Jadi paling dimulai dari seperti biasa, di mana guru masuk ke lab, dan itu media pembelajarannya yang digunakan itu berupa video dan juga gambar. Jadi video dan gambar ditayangin tuh Kak. Setelah itu siswa kan setelah itu mungkin gurunya akan menanyakan gimana, apa sih yang kalian peroleh dari video atau gambar itu. Nah, bermunculan lah tanggapan peserta didik. Nah, setelah itu juga mereka akan ada kerja kelompok. Nah, jadi kerja kelompoknya itu dikelompokkan sesuai kebutuhan peserta didiknya, yaitu kami menggunakan pendekatan TAR atau teaching at the right level. Iya Kak, jadi pendekatan itu juga mendukung si prinsip UBID itu Kak, gitu. Lalu setelah itu kan, jadi asesmen yang digunakan kan studi kasus ya. Studi kasus itu mereka akan berdiskusi, sampailah di akhir, lalu ada umpan balik antara guru ataupun antara sesama kelompok, baru akan disimpulkan oleh guru tersebut sendiri. Nah, untuk penutupnya seperti biasa Kak, akan ada refleksi. Guru akan menanyakan gimana perasaan kalian akan pembelajaran hari ini. Seperti itu Kak. Oke, baik. Ternyata cukup berbeda tapi sangat baik begitu ya teman-teman. Bisa kita dengarkan berdasarkan jawaban dari Kak Ica, Kak Septi, dan juga Kak Zulfa tadi. Nah, terakhir nih sebelum kita tutup, ketiga kakak-kakaknya sudah merancang rancangan pembelajaran yang berdasarkan prinsip understanding by design. Saya ingin bertanya kepada ketiga kakak-kakak ini, apa sih harapannya setelah kalian berusaha dengan sebaik mungkin membuat rancangan berdasarkan prinsip UBID tadi? Boleh mungkin dimulai dari Kak Septi, apa sih harapannya dengan rancangan yang memiliki perbedaan yang cukup signifikan nih dengan rancangan pada umumnya gitu Kak Septi? Harapan ya Pak, kalau untuk harapan saya berharap sih peserta didik lebih mudah memahami materi yang diberikan dengan menggunakan rancangan pembelajaran prinsip UBID ini. Dan saya juga berharap semoga tujuan pembelajaran yang akan dicapai pun itu bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu sih Kak dari saya. Benar ya, karena mengutamakan asesmen dulu begitu. Jadi akan lebih mudah dicapai tujuan pembelajarannya teman-teman. Nah, kalau dari Kak Ica sendiri, ada harapan mungkin yang sedikit berbeda dari Kak Septi? Mungkin secara umum sama harapannya, cuman mungkin tambahannya karena tadi prinsip UBID ternyata bisa lebih mencapai, memudahkan kita mencapai tujuan. Mungkin harapan saya ya, inginnya saya terlatih sih untuk bisa merancang dengan prinsip tersebut, karena memang di awal kita belajar itu ya cukup sulit, ada tantangan tersendiri, tapi harapannya bisa cukup terlatih dan terbiasa untuk menggunakan prinsip itu dalam merancang pembelajaran. Mungkin seperti itu kan. Oh, ternyata agak berbeda nih harapannya, kembali kepada diri sendiri, benar. Nah, kalau dari Kak Zulfa sendiri gimana nih harapannya? Mungkin kalau dari saya juga setuju dengan Kak Ica. Saya juga ingin terlatih menggunakan UBID ini, karena kalau dulu kan kita kan kegiatannya dulu dirancang, baru pusing nih mikir asesmennya seperti apa ya.
nanti anak-anak mau dikasih soal seperti apa ya gitu. Cuman karena asesmen duluan, jadi kita asesmennya sesuai merujuk ke ini aja, ke tujuan. Barulah kita mikirin kegiatan belajarannya. Jadi itu saya ingin terlatih dengan itu. Dan juga harapan yang lainnya dengan prinsip UBID ini mungkin semoga bisa ini ya kemajuan hasil belajar siswa. Itu yang paling utama sih kalau saya rasa, yang bikin harapan saya. Dan juga mungkin dengan motivasi, karena kan kita sudah nerapin diferensiasi juga kan Kak di situ. Itu aja Kak dari saya harapannya. Oke, nah baik teman-teman, ternyata saya juga bisa menyimpulkan nih dengan prinsip pembelajaran UBID yang sangat baik, mengutamakan asesmen untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kakak-kakak yang ada di samping saya juga berharap tujuan pembelajarannya akan bisa dicapai, bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik, dan juga semakin meningkatkan kesadaran diri kita untuk bisa semakin terbiasa dalam merancang pembelajaran yang menggunakan prinsip UBID atau Understanding by Design. Mungkin sekian saja sudah cukup, karena saya dan mungkin teman-teman yang melihat juga sudah sangat mendapat informasi yang jelas, yang baru, yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Semoga dengan adanya video kami bisa menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman yang menonton dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.